Johannes Gutenberg. Pada abad ke-15 di Jerman, sebelum era ini buku ditulis dengan satu persatu oleh biarawan. Butuh berbulan-bulan hanya untuk satu naskah. Buku jadi barang mewah yang cuma bisa dimiliki bangsawan dan gereja. Lalu datang Johannes Gutenberg, seorang pandai besi yang punya ide gila, membuat huruf-huruf logam yang bisa disusun ulang, disebut movable type. Lalu dicetak berkali-kali dengan mesin cetak tekan. Dalam waktu singkat, buku yang dulu butuh berbulan-bulan untuk disalin, kini bisa diproduksi ratusan eksemplar dalam hitungan minggu. Dampaknya luar biasa. Literasi meningkat pesat, ide-ide menyebar lebih cepat, dan kini menjadi salah satu pemicu utama Renaissance dan reformasi di Eropa. Bisa dibilang, Gutenberg adalah orang yang menciptakan media massa pertama dalam sejarah manusia. James Watt. Lompat ke abad 18, di Skotlandia, James Watt bukan orang pertama yang menemukan mesin uap, tapi dialah yang menyempurnakannya hingga benar-benar efisien dan bisa dipakai secara luas. Sebelum Watt, mesin uap boros bahan bakar dan tidak praktis. Watt menambahkan kondensor terpisah yang membuat mesin jauh lebih efisien. Penemuan ini menjadi jantung dari revolusi industri. Pabrik-pabrik yang dulunya mengandalkan tenaga manusia dan hewan kini digerakkan oleh mesin. Kereta api dan kapal uap lahir dari prinsip yang sama. Dunia yang tadinya bergerak dengan kecepatan kuda, tiba-tiba berubah jadi dunia berkecepatan mesin. Inilah titik balik yang mengubah ekonomi dan gaya hidup manusia secara permanen. Thomas Edison. Pada abad ke-19, Thomas Edison dikenal sebagai salah satu penemu paling produktif dalam sejarah, dengan lebih dari 1000 paten atas namanya. Karyanya yang paling terkenal adalah bola lampu pijar. Bukan yang pertama di dunia, tapi versi Edison lah yang cukup tahan lama dan efisien untuk dipakai rumah tangga secara massal. Edison juga menciptakan fonograf, alat pertama yang bisa merekam dan memutar ulang suara. Ia bahkan mendirikan laboratorium penelitian modern pertama di dunia, di Menlo Park, cikal bakal dari cara perusahaan teknologi melakukan riset hari ini. Nikola Tesla. Di era yang sama, ada sosok yang kontroversial, yaitu Nikola Tesla. Tesla adalah pencetus sistem arus bolak-balik atau AC, yang jauh lebih efisien untuk mengirim listrik dalam jarak jauh dibanding sistem arus searah milik Edison. Perseteruan Tesla dan Edison ini dikenal sebagai War of Currents, perang arus listrik. Dan pada akhirnya, sistem AC milik Tesla lah yang menjadi standar kelistrikan dunia hingga sekarang. Selain itu, Tesla juga meletakkan dasar untuk teknologi radio, motor listrik, dan bahkan konsep awal komunikasi nirkabel. Tanpa Tesla, jaringan listrik yang mengaliri rumah-rumah kita hari ini mungkin akan terlihat sangat berbeda. Alexander Graham Bell. Tahun 1876, Alexander Graham Bell mematenkan sebuah alat yang akan mengubah cara manusia berkomunikasi selamanya, yaitu telepon. Sebelum telepon, komunikasi jarak jauh mengenalkan telegram, pesan tertulis yang dikirim lewat kode. Bell membuat sesuatu yang jauh lebih personal. Suara manusia bisa didengar langsung meski jaraknya bermil-mil jauhnya. Dari sinilah lahir industri telekomunikasi, jaringan telepon berkembang ke seluruh dunia. Dan konsep terhubung dari jarak jauh inilah yang akhirnya berevolusi menjadi ponsel, internet, dan panggilan video yang kita pakai setiap hari. Wright bersaudara. 17 Desember tahun 1903 di Kitty Hawk, Carolina Utara, dua bersaudara pemilik toko sepeda, Orville dan Wilbur Wright, berhasil melakukan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil, menerbangkan pesawat bermesin yang bisa dikendalikan. Penerbangan pertama itu hanya berlangsung 12 detik dan menempuh jarak sekitar 37 meter, lebih pendek dari badan pesawat Boeing modern. Tapi momen singkat ini membuka era penerbangan yang mengubah total cara manusia berpergian dan berperang. Dalam waktu kurang dari 70 tahun setelah penerbangan pertama itu, manusia sudah mendarat di bulan. Wright bersaudara membuktikan bahwa batas antara mustahil dan mungkin seringkali hanya soal keberanian mencoba. Alan Turing. Saat Perang Dunia II berkecamuk, Jerman menggunakan mesin sandi bernama Enigma untuk mengirim pesan rahasia militer. Seorang matematikawan Inggris bernama Alan Turing memimpin tim yang berhasil memecahkan kode ini. Sebuah pencapaian yang diperkirakan mempersingkat perang hingga 2 tahun dan menyelamatkan jutaan nyawa. Tapi kontribusi Turing tidak berhenti di situ. Ia juga meletakkan dasar teori komputasi modern lewat konsep mesin Turing. Cetak biru teoritis dari cara kerja komputer yang kita gunakan hari ini. Karena jasanya inilah, Alan Turing dijuluki Bapak Ilmu Komputer dan Kecerdasan Buatan Modern. Marie Curie. Marie Curie adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang memenangkan hadiah Nobel di 2 bidang sains berbeda, fisika dan kimia. Bersama suaminya, Pierre Curie, yang meneliti fenomena yang disebutnya radioaktivitas dan menemukan 2 unsur baru, polonium dan radium. Penelitian ini membuka jalan bagi pengobatan kanker modern lewat terapi radiasi.
serta teknologi pencitraan medis seperti sinar X portable yang ia kembangkan sendiri untuk membantu tentara yang terluka di Perang Dunia I. Sebagai perempuan di dunia sains yang saat itu didominasi laki-laki, perjuangan Curie bukan cuma soal penemuan ilmiah, tapi juga soal membuka jalan bagi generasi ilmuwan perempuan setelahnya. Carl Benz. Tahun 1886, seorang insinyur Jerman bernama Carl Benz mematenkan kendaraan pertama yang benar-benar dirancang dari awal sebagai mobil bermesin, yaitu Benz Patent Motor Wagen. Berbeda dari kereta kuda yang dimodifikasi, ciptaan Benz ini punya mesin pembakaran internal yang jadi cikal bakal industri otomotif dunia. Istrinya, Bertha Benz, bahkan melakukan perjalanan jauh pertama dengan mobil ini secara diam-diam untuk membuktikan bahwa kendaraan ini layak dipakai sehari-hari. Sebuah aksi yang justru menjadi kampanye pemasaran paling ikonik dalam sejarah otomotif. Dari satu mobil eksperimental ini, lahirlah industri yang mengubah total tata kota, ekonomi global, dan cara manusia berpindah tempat. Tim Berners-Lee. Tahun 1989, seorang ilmuwan komputer Inggris bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web, sistem yang memungkinkan dokumen saling terhubung lewat hyperlink dan bisa diakses lewat browser. Sebelumnya, internet sudah ada, tapi hanya dipakai kalangan terbatas untuk keperluan militer dan akademik. Berners-Lee lah yang membuatnya bisa diakses semua orang, dan dia memilih untuk tidak mematenkan temuannya, membiarkan teknologi ini gratis untuk digunakan seluruh dunia. Keputusan itu mengubah segalanya. Dari satu ide sederhana tentang dokumen yang saling terhubung, lahirlah dunia digital yang kita tinggali sekarang.